Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngaji bareng-bareng surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang dihormati Ibu Kepala Sekolah SMD Muhammadiyah Cempaka ini dan Bapak Ibu asatidzah, Bapak Ibu guru semuanya yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi salah satu orang yang memiliki derajat yang tinggi, ditinggikan derajatnya karena ilmunya. Janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, ditambah memiliki ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat di dunia. Ada sertifikasi, ada gaji, ada remunerasi, ada tunjangan yang lainnya. Tapi mentok-mentoknya tidak dapat di dunia, Allah sudah menyediakan di akhirat derajatnya insya Allah bersama para alim ulama yang memiliki ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti ajarannya agar kita tidak tersesat. Niscaya kita tidak akan pernah tersesat jika kita mengikuti apa yang menjadi warisan Nabi. Dua warisan itu sebagaimana sabda Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadhibu abadan in tamassaktum bima kitaballahi wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan padamu dua perkara, tidak akan tersesat selamanya sekiranya kita senantiasa berpegang teguh pada dua itu, yaitu kitab Allah wa sunnatur rasul, kitab Allah dan sunnah rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu di siang hari ini, dipertemukan oleh Allah dalam kondisi insyaallah sehat, dan kemudian yang paling penting adalah dalam ketaatan. Sehat dan taat itu sesuatu yang sangat besar untuk kita syukuri. Kemudian bersyukur kita juga dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan di mana menjadi penghapus dari dosa dan kesalahan kita. Saya di sini akan menyampaikan tentang Ramadan sebagai bulan Quran. Beberapa sebutan bulan Ramadan, ada yang menyebut dengan Syahrul Mubarak, banyak keberkahan di dalamnya. Ada Syahrul Ilmi, di dalamnya banyak ilmu. Ada di antara juga Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Kenapa
dinamakan bulan Al-Quran? Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran permulaannya diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi yang fihi di dalamnya. Itu menyebut kembali kepada bulan unzila fihi Al-Quran. Fungsinya hudal linnas, sebagai petunjuk bagi kaum umat manusia. Tidak hanya sekedar hudal lil muslimin, tidak hanya sebagai petunjuk orang muslim saja, tidak hanya untuk muttaqin saja, tidak hanya orang Islam, tapi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena banyak orang yang sebenarnya bukan Islam tetapi mengamalkan ajaran isi Quran juga selamat. Misalnya apa? Banyak kerja keras itu ajaran Quran, sikap jujur itu ajaran Quran, lembah manah, tawadhu, menghormati orang lain, berbicara lemah lembut, itu ajaran Quran. Siapapun kalau punya sifat ini tadi, sifat yang ada di dalam Quran, pasti akan dimuliakan. Kemudian berlanjut kepada berikutnya, bahwa Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Kapan itu waktunya? Menurut beberapa riwayat yang kuat, diturunkan pada malam 17. Seperti yang ini tepat ya. Karena ini puasa ke-16, nanti malam memperingati turunnya Al-Quran, atau biasa kita sebut dengan nuzulul Quran. Kalau ada istilah asbabun nuzul, itu berarti sebab-sebab turunnya. Kenapa turun? Karena Al-Quran itu dari yang mulia, dari zat yang mulia menuju ke hamba, mempunyai derajat di bawahnya. Beda dengan asbabun nurut, sebab-sebab turunnya atau keluarnya hadis. Urut itu urut itu berarti sejajar. Kalau nuzul, asbabun nuzul dari atas ke bawah. Karena dari Nabi Muhammad ke sahabat atau orang di sekitarnya. Karena Nabi Muhammad, semulia-mulianya Nabi Muhammad, tetap adalah manusia yang memiliki kedudukan sepelaku insannya sama dengan kita. Muslimin rahimakumullah, adapun berita tentang peristiwa turunnya Al-Quran, sebagaimana tadi kita baca surat Al-Qadar yang bersama-sama kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami turunkan. Dari redaksinya, Allah berfirman inna, itu dari kata inna dan nahnu. Nahnu itu kami. Kok disebutkan kami? Padahal Allah itu kan tunggal. Kenapa itu? Ada makna nahnu itu tidak selamanya bermakna kami. Tapi kalau di sini bermakna mengagungkan. Ditambah lagi jejer. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, ada lagi na lagi. Kami turunkan. Nahnunya jejer kedua itu menyangatkan dan juga memiliki pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Juga memiliki makna lain, bahwa kenapa inna, nahnu, kami turunkan Al-Quran. Karena proses menurunkan Al-Quran itu Allah melibatkan makhluk lain. Tidak hanya Allah sendiri, tetapi siapa? Yaitu perantara wahyu, malaikat Jibril. Wahyu diberikan kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi melibatkan paling tidak ada Jibril, ada Nabi Muhammad. Juga ketika Allah menyatakan inna nazzalna al-Qur'an dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikr atau Quran, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Dalam rangka menjaga Quran itu Allah juga membutuhkan makhluk lain lagi. Siapa itu? Para hufaz, para hafidh. Jadi para hafidh itu bagian dari orang yang menjaga Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tadi yang pertama kok lailatul, yang kedua ayat kedua lailatul. Nah, yang paham bahasa Arab pasti sudah paham karena ayat yang pertama diawali dengan fi, bukan huruf j, kemudian menjadikan kasrah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah kamu tahu apakah itu malam Lailatul Qadar? Lalu Allah tanya. Ini merupakan salah satu metode Allah mengajarkan hambanya. Seperti Bapak Ibu kan kadang-kadang begitu. Kalau membuat persepsi mau ngajar itu kan kadang-kadang diawali dari pertanyaan tentang zakat. Siapa yang sudah tahu tentang zakat? Bukan berarti Pak guru tidak tahu tentang zakat, tetapi bagaimana membuat persepsi, mencari perhatian atau anak-anaknya supaya mulai berpikir menuju ke arah pembahasan. Allah mengulangi, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kamu tahu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu khairum, lebih baik min alfi syahr, daripada malam 1000 bulan. 1000 bulan. Ini asbabul nuzulnya. Sebab-sebab turun itu ketika Nabi Muhammad sedang memberikan tausiah kepada sahabatnya. Kisah Bani Israel. Jadi begini para sahabat, Bani Israel itu pernah selama 60 tahun itu kalau malam itu digunakan untuk bermunajat kepada Allah, ya sholat, zikir. Dan kalau siang itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah, berperang. Selama 60 tahun tidak pernah henti, bahkan tidak pernah sekedip mata pun maksiat kepada Allah. Tadi diceritakan Bani Israel. Bayangkan 60 tahun, kalau siang berperang di medan juang, kalau malam bermunajat kepada Allah, bahkan tidak pernah satu kedip mata pun maksiat kepada Allah. Mendengar ini, para sahabat lesu. Kenapa lesu? Kalau begitu, bagaimana dengan kami ya Rasul? Kami itu maksimal itu rata-rata usianya 60. Dari 60 itu 60 itu pun kami pasti tidak full taat kepada. Sudah dikurangi masa kanak-kanak kalau yang tidak di 10 tahun. Itu aja, yang lainnya masih digunakan ya WhatsAppan, kalau Facebookan, Twitteran, Jagong, terus reuni dan sebagainya. Ada futsal misalnya. Membuat apa? Iri sekaligus minder para sahabat. Katanya kita itu kuntum khaira umat. Kita itu katanya sebaik-baiknya umat ya Rasul. Kalau begini bagaimana kita bisa menyaingi Bani Israel? Nabi pun tertunduk menjawab pertanyaan besar. Kemudian turunlah ayat surat ini tadi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 itu kalau dibagi 12 jadi kurang lebih 81 sampai 2 ya tahun. Jadi inilah terjawab sudah kekhawatiran. Merasa khawatir, walaupun usianya cekak, tapi kalau aos, walaupun pendek tetapi padat ketaatannya. Ini apa? Kalau benar kita itu tidak harus 2, 3 tahun, 10 tahun,
Satu malam itu bisa menyaingi 1000 bulan, bahkan bisa lebih dari itu, karena memang 1000 itu, angka 1000 itu ternyata angka terbesar di bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bilangannya yang paling besar itu 1000 itu. 80 tahunan. Jadi kalau dapat semalam, maka ini ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Maka berburu Lailatul Qadar. Kalau mendapatkan kebaikan itu, ya bisa itu kalau baru sekali. Kalau setiap Ramadan kita dapat itu sudah luar biasa. Makanya orang-orang berburu malam Lailatul Qadar itu memperbanyak ibadah. Bisa jadi sholat tarawih semalam itu seperti sholat tarawih 80 tahun atau 1000 bulan. Semalam baca Quran itu bisa jadi pahalanya seperti 1000 bulan baca Quran. Sedekah di waktu itu seperti sedekah 1000 bulan. Kan luar biasa ya. Khair min alfi sana. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikat, turunlah para malaikat. Wal malaikati warruh. Warruh itu siapa? Malaikat Jibril. Sebutannya malaikat Jibril itu ar-ruh, malaikat yang suci. Kenapa disendirikan? Sebenarnya malaikat kan sudah termasuk Jibril, masih ada warruh. Karena Jibril memang salah satu malaikat yang memiliki derajat lebih tinggi, lebih agung. Sayyidul malaikat, malaikat yang mulia. Tanazzalul malaikatu waruh bi'izni rabbihim. Bi'izni rabbihim. Mereka turun bukan sakar dhewe. Oh seneng-seneng, ngabuburit turun misalnya. Tetapi biidznillah, karena izin dari Allah. Izin Rabbi min kulli amr. Untuk apa turunnya? Mengatur segala urusan, semua permasalahan. Maka doalah pada waktu itu. Siapa yang punya permasalahan? Pertanyaannya dibalik. Siapa yang tidak punya masalah hidup itu? Ya, pasti semua punya masalah. Mulai dari perjodohan, anak, keluarga, kesehatan, ekonomi, semua punya tuh. Hanya kadarnya saja atau cara kita menghadapi saja. Semuanya punya masalah, silahkan mohon kepada Allah di waktu itu. Waktunya kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu beliau dengan keselamatan sampai dengan waktu fajar, waktu subuh. Malaikat turun. Itu sampai digambarkan seperti bumi ini penuh sesak, berjejal-jejal kalau bisa dipandang dengan tatapan mata. Maka Al-Qadar itu salah satu sebutannya lain adalah waktu yang sesak, yang penuh. Karena apa? Turunnya malaikat yang tidak terkira jumlahnya, memenuhi permukaan bumi dan bawah langit manusia. Kali ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Adapun ya sedikit saya sampaikan tentang keutamaan baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran fa innahu, sesungguhnya dia Quran ya'ti yaumil qiyamah, nanti akan datang di yaumil qiyamah syafi'an, memberikan syafaat li ashabi, terhadap orang yang membacanya, yang mengamalkannya. Maka tadi alhamdulillah saya masuk di sini, Bapak Ibu semuanya sibuk baca Quran. Nah itu dalam rangka itu. Ada lagi hadis yang lain. Asyamu wal Qur'anu yastafa'an lil abdi yaumil qiyamah. Asyamu, siam, puasa. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an, yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberikan syafaat kepada abdi atau orang-orang yang itu senang membaca, mendengarkan, ya tadabbur Quran. Yang paling penting tentunya mengamalkan dengan yang kiamat nanti.
Bahkan orang-orang yang membaca Quran itu Bapak Ibu termasuk salah satu dari keluarga Allah. Hadis Nabi mengatakan inna lillahi ahli minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki saudara dari golongan manusia. Qalu man hum ya Rasulullah. Dan bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kok punya saudara? Qala ahlul Quran, yaitu ahli Al-Quran. Bagaimana Mas, saya itu bacanya tidak begitu lancar, belum begitu fasih. Ya, bahkan dalam hadis Nabi dikatakan al-mahirul Quran ma'asyafaratil kirami bararah. Yang lancar, yang bagus, nanti ya mendapatkan keberkahan bersama malaikat baroroh, yaitu malaikat. Kemudian bagaimana yang masih grotal dan geradu? Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqul lahu ajran. Kalau masih tertegun-tegun bacanya, masih grotal gadul ya, malah mendapat pahala 2. Loh, apa ini? Ibadah. Wah, nek ngono aku tak grotal-gadul masih dapat 2. Nah, iya kan. Dengan grotal-gadul dapat selembar, yang lancar dapat 5 lembar. Ya sama saja. Keduanya akan mendapatkan ya kebahagiaan. Kalau sak huruf dikalikan 10, dikalikan. Kemudian nanti apalagi di malam-malam berqadar dikalikan 1000, ada yang dikalikan 700, sudah tak terhingga. Itu ya kemuliaan. Maka kenapa sahabat-sahabat pada waktu itu, sahabat Rasul kemudian semalam bisa 1 juz, bisa 2 juz, bisa 3 juz, bahkan ada yang semalam sampai khatam Quran. Saya kira sekarang juga dilanjutkan di masjid musola, di surau-surau, di langgar kita semuanya. Ketika Ramadan tiba, banyak suara-suara lantunan Quran yang menggema dengan suara berbagai macam indah. Tentunya tidak hanya itu, akan membuat hati kita ya tentram dan tenang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, dan kami turunkan Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani minasy-syifaa. Menjadikan syifa, obat, wa rahmah lil mu'minin. Gitu. Maka Quran itu memang luar biasa, mukjizat. Kadang kita mendengarkan enggak tahu artinya aja iso seneng loh. Bisa bahagia. Coba kan enggak tahu artinya kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Walladzi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ila akhir. Kadang-kadang kita tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tetapi maka wali Jawa mengatakan tombol hati salah satunya adalah baca Quran dan maknanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman kita. Nasrun minallah wal fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.